Para muhibbin rahimakumullah, sebagian di antara manusia ada yang hatinya itu didinding oleh nafsunya, sehingga cahaya yang ada di dalam hati itu menjadi tertutup dengan tebalnya dinding nafsu tadi. Artinya orang ini hidupnya dikuasai, hatinya dikuasai oleh nafsunya. Tanda orang yang hatinya itu dikuasai oleh nafsunya, tandanya adalah bahwa yang dipentingkannya itu kesenangan dirinya. Yang kedua, tandanya adalah yang ditujunya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda orang yang dirinya itu dikuasai oleh nafsu. Yang dipikirkannya adalah kesenangan diri, kesenangan dirinya. Yang kedua, yang ditujunya itu adalah makhluk Allah. Tidak akan ada dalam pikirannya itu bagaimana musyahadah kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian orang yang tadi ada yang terhenti sampai di situ, artinya sampai mati dia demikian, sampai mati terhenti. Nah, walaupun orang ini mengucapkan, ma'yatikadkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah, tetapi pada praktiknya orang ini selalu mengutamakan kepentingan dirinya, kesenangan dirinya, pandangan makhluk terhadap dirinya. Orang ini sangat khawatir kalau makhluk itu meremehkannya. Orang ini sangat khawatir kalau makhluk tidak menghargainya. Orang ini sangat takut kalau makhluk meninggalkannya. Orang ini sangat menjaga harga dirinya di hadapan makhluk. Nah, ini orang yang hatinya itu dikuasai oleh nafsunya. Cahaya Islam yang ada di hati menjadi tidak bersinar lagi karena ditutupi dengan tebalnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bercopol di dalam hatinya itu. Para muhibbin rahimakumullah, apabila keadaan ini ada pada diri kita dan kita tidak berusaha untuk membersihkan yang tebal tadi daripada makhluk sehingga menutupi cahaya hati, nah dikhawatirkan orang-orang seperti ini matinya tidak membawa iman. Dikhawatirkan matinya tidak membawa iman karena orang ini orientasinya adalah makhluk, yang dicarinya itu adalah makhluk Allah. Dia senang dengan makhluk, dia berpegang dengan makhluk, dia takut kehilangan makhluk, dia takut segala-galanya adalah makhluk Allah. Nah, orang ini walaupun dia muslim tetapi dikhawatirkan matinya kehilangan Islam itu. Jadi mesti diusahakan. Apabila selama ini kita berada di situ, kita mesti membersihkan itu agar naik dari tingkatan itu. Ya, sekada-kadanya kita naik ke tingkatan nurul Islam, cahaya Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qad takiful qulub fi maqami nuril Islam atau maqami tauhidil af'al. Terkadang terhenti itu hati
pada makam nurul Islam atau makam tauhid af'al, fala tartaqi ila maqami nuril iman atau maqami tauhidis sifat, maka tidak naik itu hati ke makam cahaya iman atau makam tauhid sifat. Ini orang sudah bagus, orang yang hidupnya sudah tidak dikendalikan nafsu, walaupun asalnya demikian juga. Manusia itu memang fitrahnya itu lebih dulu nafsu daripada akal. Kita lihat anak-anak yang baru lahir, nah, pikirannya apa? Selalu nafsunya. Dia menyusu, dia menangis kehilangan ibunya, itu semuanya adalah nafsu. Jadi manusia ini pada dasarnya memang didahului oleh berkuasanya nafsu di dalam dirinya. Nah, apabila dia berusaha untuk menaikkan tingkatannya ke atas, maka orang ini akan sampai kepada makam nurul Islam. Dia sampai kepada makam tauhid af'al. Orang yang sampai di makam ini, orang ini sudah manis melakukan ibadah zahir. Orang sampai di makam ini sudah lezat membaca Al-Quran, nah, sudah lezat berzikir. Ini sampai di makam ini, dan dia sudah bisa menyaksikan bahwa yang ada di alam semesta ini adalah merupakan asaru fi'alillah, merupakan bekas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah duduk di situ. Ini melihat apapun, dia sudah bisa melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan dari Allah. Nah, ini sudah mantap nih sebenarnya nih. Kalau ukuran kita sekarang ini sudah hebat duduk di sini. Walaupun yang paling rendah daripada golongan yang ada di dalam suluk ini sudah mantap. Dia melihat apapun, dia lihat itu fi'il Allah, perbuatan Allah. Nah, di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan dendam kepada orang. Di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan menyalahkan orang. Di sini pun dia sudah tidak ada lagi untuk berbuat marah, hatinya marah kepada orang, karena dia melihat bahwa semua itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, jadi ada orang yang sudah sampai di situ, sampai di makam tauhid af'al, sampai di makam nurul Islam, dia terhenti di situ, terhenti. Kada bisa lagi naik ke makam tauhid iman, kada bisa lagi dia naik ke makam tauhid sifat. Dia hanya sampai di tingkat pertama. Di tingkat pertama. Terkadang terhenti dia di situ dan tidak bisa naik kepada makam tauhid sifat atau makam nurul iman. Kenapa sebabnya dia terhenti di situ? Banyak sebabnya. Wadzalik, yang demikian, imma li dha'fil himmah anit tarakki. Ada kalanya sebabnya itu karena keinginannya lemah daripada naik. Keinginannya sudah lemah untuk naik ke makam tauhid sifat. Sudah kada ada lagi semangat untuk naik tingkat, cukup di kupral aja, kupral aja. Nya kada ada kapingin lagi hendak jadi kapten, litnan kapten, apalagi litnan kolonel, kada kapingin. Nya merasa sudah cukup dengan kupralnya itu. Nah, maka orang ini sampai dia mati, dia duduknya di tauhid af'al. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laysa syai'un fawqaha. Ada kalanya dia terhenti di situ karena dia melihat itu merupakan puncak yang tidak ada lagi di atasnya. Dia menganggap bahwa ini sudah puncaknya.
Nah, dia sudah menganggap bahwa sembahyang itu nikmat, sembahyang itu lezat, baca Quran itu tenang hatinya. Dengan makhluk ini tidak ada lagi perasaan-perasaan aneh-aneh, dendam, dengki, tidak ada lagi. Ini merasa itu sudah puncak. Nah, maka dia terhentilah sampai di situ. Wa imma lil unsi bihi biwujudil halawah fihi, dan ada kalanya dia terhenti itu karena senang dengan kedudukan itu, dengan ada kelezatan padanya. Tadi dia sudah merasa lezat duduk di situ. Dia sudah merasa nikmat kalau berzikir. Dia kalau sudah merasa tenang kalau menuntut ilmu. Dia sudah merasa nyaman dengan bersalawat. Jadi cukup dah, sini aja. Ada perlu lagi ke tingkatan-tingkatan yang lain. Padahal untuk orang-orang dahulu ini sudah merupakan ini kedudukan yang paling rendah. Tapi untuk ukuran sekarang, kalau ada manusia seperti ini sudah hebat ini. Ini sudah hebat, sudah langka. Orang yang nyaman baca Quran, orang yang nyaman berzikir, orang yang nyaman baca salawat, orang yang tidak ada dendam dalam hatinya, orang yang tidak ada apalagi dengki dalam hatinya, orang yang tidak ada menyimpan kejahatan kepada orang lain. Ini sudah hebat kalau ada zaman sekarang. Ini sudah langka. Padahal di zaman dahulu ini merupakan tingkatan pertama, hanya kelas 1.